Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ivan Konafik Rahmanov Kalaski dengan nomor induk mahasiswa 2018 0510410. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebangkitan Islam pasca kemerdekaan Uzbekistan. Sejarah perkembangan Islam tentunya tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang berperan penting dalam menyebarkan Islam di dunia. Nah, penyebaran yang terbagi menjadi tiga ini meliputi periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik sendiri dibagi menjadi masa kemajuan. Yang pertama yaitu masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah hingga masa kejayaan Bani Abbasiyah, dan masa disintegrasi atau arah perpecahan dan kemunduran peradaban Islam. Dan periode pertengahan dibagi menjadi masa kemunduran satu atau hancurnya kota Baghdad dan masa tiga kerajaan besar yaitu Utsmani, Safawi, dan Mogul. Sedangkan masa modern ialah masa kebangkitan Islam dengan menggunakan kebijakan modernisasi atau wilayah Turki dan Mesir. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang digunakan tentunya memberikan pengaruh pada wilayah lain di Asia Tengah. Proses penyebaran Islam pada awalnya terjadi di wilayah Asia Tengah karena Asia Tengah dianggap sebagai wilayah yang menjadi bagian dari penaklukan Islam. Di samping itu, keadaan ini juga didukung oleh adanya pembebasan kekuasaan atau kemerdekaan yang ada di wilayah Asia Tengah meliputi Uzbekistan, Turkistan, Afghanistan, dan sebagainya. Seiring dengan kemerdekaan yang diperoleh, maka upaya untuk menyebarkan Islam semakin ditingkatkan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan proses kebangkitan atau penyebaran Islam yang terjadi di Uzbekistan, karena Uzbekistan merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tengah. Dan di samping itu, Uzbekistan juga menjadi wilayah yang pernah dijajah dan kemudian kemerdekaan pada masa periode pertengahan sehingga akan berdampak pada proses penyebaran Islam. Pada tahun 1917 dan pada tahap ini terjadi pengurangan intensif untuk diikuti. Hingga pada akhirnya terjadi pemisahan negara antara British, India, dan daerah terpencil pada abad ke-19. Sebagai dampaknya, Uzbekistan justru memperoleh kemerdekaan pada abad ke-20 secara resmi, dan Uzbekistan mendapat kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1991 dan menjadikan tanggal 1 September menjadi hari libur nasional. Selanjutnya yaitu munculnya oposisi Islam di Uzbekistan. Dengan adanya perpindahan penduduk Rusia ke daerah Uzbekistan menyebabkan wilayah Uzbekistan dipenuhi oleh masyarakat dengan beragama Islam yang mencapai 90%. Seiring dengan kemerdekaan yang diperoleh, masyarakat Islam di Uzbekistan berharap jika mereka dapat menyebarkan dan mengimplementasikan ajaran agama Islam tanpa adanya keraguan dan proses yang lebih terbuka. Hingga pada akhirnya tahun 1989 hingga 1991 menjadi tahun di mana rakyat Uzbekistan sangat antusias melakukan revitalisme, dan pada periode ini termasuk singkat karena pada misionaris asing memperoleh akses yang mudah untuk ke Uzbekistan untuk menyebarkan tujuan mereka mengenai kebangkitan kehidupan beragama seperti pembangunan masjid-masjid dan sekolah-sekolah keagamaan dengan bantuan luar negeri dan donatur asing. Penyebaran Islam di Uzbekistan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan banyaknya generasi muda yang menempuh pendidikan tentang Islam ke luar negeri. Tentunya kesempatan ini
dapat mereka peroleh setelah mendapatkan kemerdekaan atas negaranya. Selain itu, beberapa generasi muda juga melakukan pendekatan untuk mempraktekkan agama Islam seperti adanya kritikan terhadap pemerintah yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, baik secara hukum syariah maupun aturan keadilan dan moralitas Islam. Sebagai bentuk penyebaran Islam secara maksimal, Presiden Karimov yang saat itu menjadi presiden pertama di Uzbekistan menggunakan revivalisme Islam sebagai strategi untuk memperoleh dukungan dan legitimasi politik. Karimov sendiri berusaha dengan melakukan beberapa strategi, diantaranya ialah dengan membangun solidaritas kepada sesama Muslim yang ada di Arab Saudi dan mendapatkan dukungan atas pemerintahan yang sedang ia jalankan. Bagi Karimov dan masyarakat Uzbekistan yang lain, Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi dalam melancarkan dan menjalankan pemerintahan yang berlandaskan agama Islam. Untuk mensukseskan bentuk pemerintahan yang menggunakan asas Islam, pemerintah Uzbekistan menggunakan sistem pemerintahan yang sama dengan Uni Soviet, yakni dengan penggagasan hukum dan ancaman berbagai aktivitas yang tidak sesuai dengan Islam dan tidak mendukung pemerintahan Uzbekistan. Kelompok Islam mulai berkembang dan menyebar pada tahun 1991 dimulai dari tingkat nasional hingga tingkat regional. Gerakan Islam keadilan mulai banyak didukung oleh masyarakat karena berlandaskan pada hukum syariah. Selanjutnya sebagai jenis aktivitas keislaman mulai mendapat dukungan dari luar negeri yang ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh penting dalam sebuah komunitas Islam di Uzbekistan dan semakin berupaya untuk menyebarkan Islam. Ternyata memberikan pengaruh yang signifikan pada pemerintah Uzbekistan. Hal ini dikarenakan terjadi perselisihan di Tajikistan yang dapat memengaruhi kekuatan Islam di Uzbekistan. Sebagai solusi terhadap perselisihan yang terjadi, beberapa komunitas di Uzbekistan memilih melakukan kegiatan atau gerakan bawah tanah, yakni sebuah gerakan yang bertujuan untuk membangkitkan lagi sejarah kebangkitan Islam. Akibatnya pemerintah Uzbekistan justru tidak mengakui dengan adanya komunitas ini dan bertujuan untuk menindaklanjuti dan memberantas komunitas tersebut, serta menganggap komunitas tersebut bukan dari pergerakan Islam di Uzbekistan. Namun keadaan semakin kacau karena beberapa faktor lain yang mempengaruhi seperti munculnya partai-partai politik dan kelompok aktivis. Kegagalan dan pemerintahan Karimov menjadi salah satu alasan banyaknya kekacauan yang terjadi. Salah satunya ialah banyaknya komunitas Islam yang muncul dan memengaruhi pemerintahan, baik secara politik, ekonomi, dan nasional. Menjalankan Islam dan masyarakat sangat mematuhi aturan-aturan atau kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya, masyarakat Uzbekistan mulai berkembang pemikirannya dan terjadi banyak perubahan dan ajaran Islam, banyak memunculkan komunitas baru sehingga memunculkan anggapan bahwa Islam harus dikembangkan melalui pemikiran yang baru dan pandangan baru, namun tetap memperhatikan ajaran yang ada di Al-Quran. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah perkembangan Islam di dunia dibagi menjadi 3 periode, yaitu dalam ketiga periode tersebut Islam mengalami kemunduran dan keberhasilan, dan dalam upaya menyebarkan ajaran Islam, Uzbekistan menjadi salah satu negara yang menjadi pusat penyebaran di kawasan Asia Tengah. Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1991, Uzbekistan semakin terang-terangan melakukan penyebaran agama Islam, yakni dengan menggerakkan generasi mudanya untuk belajar Islam di luar negeri, melakukan pemerintahan dengan berlandaskan ajaran Islam, membangun infrastruktur untuk mendukung proses penyebaran agama Islam, dan semakin gencar menjalankan ajaran Islam di kegiatannya. Nah, justru menimbulkan beberapa masalah yang berasal dari komunitas baru yang disebut dengan komunitas bawah tanah. Hal ini menyebabkan pemerintah juga berusaha untuk memerintah komunitas tersebut yang dianggap kacau dan meresahkan. Secara singkat dapat disimpulkan juga bahwa kebangkitan Islam di Uzbekistan mengalami
pasang surut sama halnya dengan daerah-daerah lainnya, dan sehingga Uzbekistan harus menggunakan kebijakan lain untuk mengatasi konflik yang terjadi, di mana mengombinasikan hukum pemerintahan dan ajaran Islam. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.